Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bongas, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Bongas, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru yang hebat, saya ucapkan banyak terima kasih sudah datang ke diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ampu di angkatan 9. Jadi di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan selama 2 bulan di pendidikan guru penggerak ini. Di sini sebelum saya untuk mengawali materi, kita explain terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ada yang tahu lagu Ciki Kegonan Dia? Alhamdulillah, kita ini ya lagu Ciki Kegonan Dia. Boleh berdiri Ibu Bapak, terima kasih banyak. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Sudah panas Bapak Ibu, sudah agak merenggang gitu ya, nggak kaku lagi ya Bapak Ibu ya, lumayan. Di sini ada pantun. Tadi pagi saya belum Pahlawan membeli tomat, membelinya di pasar Belgia, tahu ya Bu. Selamat siang kepada Ibu guru yang hebat. Semoga menjadi guru yang selalu berbahagia. Nah, di sini saya sudah membuat kesepakatan buat hari ini. Mangga Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau mau dikurangi, mangga. Di sini kesepakatan pada diskusi kali ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi bebas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada yang mau berpendapat, mangga. Nanti kita kalau ada yang berpendapat, kita dikasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, nanti seperti itu. Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta lagi berbicara, maka peserta yang lain harus mendengarkan. Dan yang terakhir, mengikuti dengan perasaan yang bergembira. Ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau cukup Ibu Bapak?
Cukup. Ya, terima kasih. Ini kesepakatan kita hari ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kata budaya positif. Apakah mungkin Ibu dari Bapak ini ada yang pernah mendengar kata budaya positif? Ada? Oh, sekarang betul. Kalau kata budaya itu artinya apa ya? Budaya, kebiasaan. Apalagi ada yang mau berpendapat, boleh ajukan tangannya Bapak Ibu. Ada? Boleh? Siapa? Ya, ada yang berpendapat ya? Winda mau Winda? Oke, boleh. Ibu Ilis, silakan. Terima kasih atas kesempatannya dari Ibu Mina. Tadi ada kesempatan pengertian kata budaya yang benar atau tidak kepada teman-teman dan CGP kita yang ada semuanya sama. Budaya menurut saya adalah suatu kegiatan atau suatu budaya, bukan budaya ya. Budaya adalah suatu tradisi atau adat istiadat yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu wilayah, ya kan? Berdasarkan dari kebiasaan masing-masing wilayah tersebut. Itu aja. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Boleh. Tepuk salut bagus ya. Tepuk salut. Terima kasih Ibu Lilis. Betul sekali yang dikatakan Ibu Lilis. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh dengan rasa hormat dan juga rasa bertanggung jawab yang ada di dalam dirinya. Dan alhamdulillah pada sekolah kita itu budaya positif udah banyak. Mudah-mudahan itu adalah menjadi kebiasaan pada peserta didik kita, menjadi sebuah nilai dan sebuah menjadi budaya positif. Salah satunya yaitu banyak yang salah satunya lagi. Satu, misalkan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Asmaul Husna selalu diucapkan, selalu dilakukan pada setiap hari ya Ibu, Bapak. Terus sholat duha juga, sholat duhur berjamaah. Ketika pulang pun mereka bersalaman sama ibu bapak, walaupun nggak kenal, misalkan nggak mengajar, mereka kadang assalamualaikum ibu, assalamualaikum bapak. Jadi dipakai sudah ditanamkan, sudah ada budaya positif. Terus ada literasi, numerasi, terus ada lagi isi piringku, dan juga ada setiap olahraga ya ibu bapak. Jadi setiap hari Sabtu seminggu sekali berbeda-beda. Seperti menjadi budaya positif, alhamdulillah, dan mudah-mudahan menjadi rasa tanggung jawab pada diri anak itu muncul seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju sih? Yang pertama ini, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu gimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Oh, setuju. Oh, ada yang tidak. Terima kasih. Kata perbedaan nih. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif. Contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira ini setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga. Oke. Nanti di sini pertanyaan pemantik ini akan Bapak Ibu bisa jawab dengan sendirinya ketika mendengarkan presentasi dari awal sampai akhir nanti materinya. Atau mungkin ada yang berpendapat yang tadi setuju tiga-tiganya, boleh ada yang mau? Bapak Ibu, pertanyaan pemantik ini? Ya? Mbak, mau Mbak? Jawab. Oh, sorry. Ada yang mau memberikan pendapatnya tentang pertanyaan pemantik
ini kan baru ya Bapak Ibu, jadi tidak ada salah, tidak ada yang benar. Itu kan kembali lagi ke pemikiran kita sendiri. Kalau misalnya tidak ada waktu yang tidak apa-apa, nanti materi dari awal sampai akhir itu akan ada jawabannya. Nah, eksplorasi konsep budaya positif yang saya akan utarakan itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restribusi. Dari awal dulu, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, di sini ada apa namanya games berpasangan Bapak Ibu. Nanti Bapak sama Pak Fauzi nanti berpasangan, nanti ada dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah hak misalkan. Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, teman yang satunya lagi atau tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman Anda. Nah, jadi teman yang B-nya ini boleh tuh dengan cara membujuk, misalkan menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, misalkan menggelitik, bahkan menawari uang misalkan, biar si kepalan teman Anda itu terbuka gitu. Silakan Bapak Ibu dengan teman sebangkunya, siapa yang mau jadi yang kelompok A, kelompok A, siapa kelompok A? Kelompok A, boleh yang kelompok A mengepalkan tangan. Ya, kalau yang kelompok B berarti membujuk temannya untuk membuka kepalan tersebut ya. Maka Bapak Ibu dimulai dari sekarang sampai dikasih 25 menit saja. Oke, silakan. Satu aja, satu kepalan tangan. Ya, ya. Yang satunya membujuk, yang satunya mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan itu adalah ada yang bertenaga. Kira-kira murah nggak ya? Buka boleh. Oke, ke depan ya, kalau buka sama yang mana ya? Pokoknya kepalan Anda itu adalah yang paling berharga. Ada yang langsung kebuka dikasih kue gitu, ada. Di sini kan ada pertanyaan, berarti kan misalnya, apakah Anda membuka kepalanya? Betul ya? Oke, silakan ceritakan kenapa membuka kepalan tangannya. Karena membuka kepala saya ditawari hadiah. Oke, dikasih apa? Dikasih sebuah koleksi motor. Koleksi dasar. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang geget kepalanya saja. Coba dari satu segi. Mengapa? Apakah Anda menutup kepala Anda? Mengapa alasannya? Ayo juga nggak mau. Ya Allah, Masya Allah. Ya, saya berdirian awalnya. Terus, tulisnya nggak bisa bukan tangan saya. Dan saya mengingat sesuatu yang biasanya nggak punya. Maunya tepung sambal. Kasih iPhone jadi kamar ya mau sambal. Terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira jawabannya apa Ibu Bapak? Diri kita sendiri, betul Pak Agus. Jadi ya terserah kita. Kita mau membuka ya emang dari kendali kita sendiri, betul. Makanya dilihat dari peserta didik pun sama Ibu Bapak. Ketika misalkan disuruh untuk nurut kepada gurunya, kadang mereka ya itu hanya mengontrol dirinya untuk nurut gitu. Tapi terkadang bukan dalam hatinya, tapi karena ada yang mengendalikan. Nah, mudah-mudahan peserta didik kita mengendalikannya itu hanya pada diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada yang ternyata kalau misalkan guru yang mengontrol murid, misalkan nih, kamu jangan berisik ya, terus anak tuh langsung diam misalkan. Dan kita senang, kayak merasa ya kita berhasil nih, gitu. Ternyata itu sebuah ilusi Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah di bawah sadar kita bahwa kita yang mengontrol murid untuk nurut kepada kita. Nah itu masih ada motivasi secara dari luar, secara eksklusif. Jadi bukan berarti dia pengen diam atau misalkan gak berbicara itu karena kontrol dari dirinya sendiri. Kadang mungkin ya karena dimarahin atau dia hanya kontrol dirinya ya udah saya berhenti saja. Biar ibu sama bapaknya nggak berbicara lagi misalkan seperti itu. Jadi itu adalah ilusi ya Bapak Ibu. Yang kedua, ternyata penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu pun adalah ilusi. Maksudnya apa Ibu? Penguatan positif, misalkan kita terkadang suka ngasih misalkan sesuatu atau apa ke murid kita, mungkin iya betul. Jangka pendeknya mereka senang dikasih sesuatu sama kita, tapi apakah jangka panjangnya dia akan merasa termotivasi kita tidak tahu karena kita tidak bisa melihat dalam dirinya. Dan terkadang anak didik yang lainnya merasa iri atau cemburu. Kadang ya udah deh aku mau nggak bisa, ya udah deh pasti orang itu lagi yang dapat, itu lagi yang dapat, saya nggak dapat, jadi ya udah itu yang pemilu ya. Jadi ya udah deh nggak usah kerjain tugas, misalkan seperti itu. Jadi itu adalah penguatan positif yang ternyata ilusi. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau misalkan sebenarnya saya juga masih seperti itu ya Bapak Ibu, kadang kamu tuh nggak sayang sama ibu ya, gitu. Kadang suka melontarkan seperti itu ternyata adalah membuat orang merasa bersalah, malah menjadi identitas yang gagal. Kadang yang peserta ini semua seperti ini, ya kita sekolah aja ya Bapak Ibu bilang. Jadi ada perasaan di mana menjadi orang yang gagal. Bagaimana caranya didapatkan menjadi orang yang sukses, nanti kita akan bicara yang lain. Nah, yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira terkadang kita suka seperti ini ya. Kan kita kan lebih dewasa daripada murid kita. Jadi kita harus bisa memaksa dia untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah, ternyata itu juga ilusi Bapak Ibu. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, selanjutnya, nah, perubahan paradigma memory control. Ini dari yang dulu sampai yang sekarang. Contoh misalkan realita atau kebutuhan kita sama, apakah betul Ibu? Ternyata berbeda. Jadi realitas kebutuhan kita yang berbeda. Contohnya antara saya dengan Ibu Lina berbeda. Jadi antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kemarin saya yang waktu ada tadi datang, anak-anak pada ikutan tuh yang berangkat SMA, tapi emang bagus gitu ya. Dan saya mengarahkannya bahwa mungkin di satu ada hardrock, ada game juga, jadi mengarahkan ke arah sana. Jadi gambar yang kita usahakan berisi gitu, ini pelajaran ibu gitu. Ternyata ya kita harus menyimpang ke sana, tapi harus ke yang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata kita yang harus berusaha
memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya jangan sampai kita yang gimana saya aja terserah orang lain kan, bukan seperti itu. Yang keempat, ternyata perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku pasti memiliki tujuan. Contohnya misalkan ngantuk di dalam kelas, mungkin ada tujuannya si anak tersebut karena memang belum tidur misalkan selama di rumah, misalkan seperti itu langsung sekolah. Jadi pasti akan semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya apakah benar? Tidak, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Walaupun misalkan tadi emang ada yang kepalanya terbuka, tapi yang mengontrol siapa? Saya, diri saya sendiri. Walaupun mau dikasih mercy, mau dikasih apapun, berlian berapa kilo misalkan, tapi kalau di dalam diri kita sendirinya nggak mau, ya nggak mau, nggak akan dibuka seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain, saja Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya bisa mengontrol mereka, ya hanya mereka sendiri. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau dulu masih menang, saya kalah. Dan sekarang dulu itu harus ada model berpikirnya menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, disiplin positif. Ada yang mau berpendapat apa sih arti dari disiplin positif atau disiplin? Iya, boleh Ibu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya Ibu yang ini sebagai pengajar praktik di kita ya, alhamdulillah. Disiplin positif ada yang mau? Belum? Atau disiplin itu artinya apa sih kira-kira? Mentaati aturan. Terus apa lagi? Yang benar. Yang benar. Masalah tertib mungkin ya yang harus di tepat waktu itu adalah disiplin. Nah sekarang disiplin positif mungkin ini masih belum paham. Di sini disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif itu perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Ini PR sekali ya sebagai guru. Sangat ini luar biasa karena untuk mendisiplinkan anak, apalagi mendisiplinkan secara positif, tidak menggunakan hukuman atau tidak menggunakan hadiah itu kayaknya berat sekali. Tapi bagaimana caranya kita sebagai pendidik yang harus bisa atau harus mencoba dan harus belajar untuk tidak menggunakan kekerasan atau hadiah. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah mungkin biar mendengarkan lagi Bapak Ibu silahkan berdiri. Ini masih hafal nggak tentang pelajar Pancasila? Oke, saya ulangi dulu ya. Nih seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bisa Ibu Bapak coba berdiri Bapak Ibu. Terima kasih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih banyak. Ini bisa diimplementasikan di kelas ya Bapak Ibu. Saya juga sudah dan alhamdulillah pada antusias dengan ini. Mudah-mudahan hafal anak-anaknya. Nah di sini motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu kalau motivasi itu kira-kira dari dalam diri Bapak atau misalkan dalam luar. Nah di sini ini motivasi perilaku manusia itu ternyata ada dua. Motivasi secara eksternal atau secara dari luar itu ada dua. Kadang peserta didik
itu melakukan hal sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman terkadang. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu pun adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Nah, yang kita inginkan sebagai guru adalah motivasi secara internal atau secara di dalam dirinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi PR kita yaitu bagaimana caranya peserta didik itu bermotivasi secara di dalam dirinya, dia rasa hormat lagi, bertanggung jawab terhadap dirinya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pernah mengenal dengan hukuman dan konsekuensi. Mungkin kalau restitusi, mungkin kalau sudah belajar di PNM sudah mengenal. Tapi kalau dulu restitusi itu menjadi hal yang apa sih gitu ya. Tapi kalau hukuman sama konsekuensi itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal. Ada yang mau berpendapat apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Ada? Bapak Ibu? Boleh? Boleh, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Dina. Oke, menurut aku ya, kalau menurut aku hukuman itu biasa satu pihak, misalnya guru menghukum murid, itu berarti murid itu dalam posisi bersalah. Ya, bersalah gitu. Tapi kalau konsekuensi murid sama guru itu diawali dengan apa namanya diskusi dulu ya, misalnya ya kesepakatan, misalnya kamu nanti kalau misalnya enggak mengerjakan tugas, kamu nanti pengennya diapain? Nah, itu konsekuensi. Jadi ada dua belah pihak yang berdiskusi dulu seperti itu. Terima kasih. Salut. Terima kasih Ibu Ika, betul sekali Ibu Ika. Jadi hukuman itu adalah hanya satu pihak saja, tidak ada kata kesepakatan, betul Bu Ika. Jadi bersifat hanya satu arah, hanya dari pihak guru saja. Terus tanpa melalui kesepakatan bersama. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, ya atau dengan siswa. Jadi siswa pun pasti sudah tahu ketika sudah melakukan itu, oh saya pasti ke depan nih ibu saya selalu ini konsekuensinya ini. Jadi mereka sudah tahu. Kayak contoh saya di kelas pun kadang ada konsekuensi kalau terlambat gitu ya. Ibu saya mau perkalian saya tadi terlambat, atau misalnya bu saya 5 menit nanti istirahatnya akan terpotong 5 menit lagi. Itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan oleh muridnya karena mereka sudah tahu konsekuensi yang sudah kesepakatan kita bersama. Nah, yang berbeda itu adalah restitusi. Nah, restitusi itu mungkin menjadi kata yang baru mungkin ya Bu, Pak. Tapi kalau misalnya di PMM, kita menjelajah PMM itu ada restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi bagaimana cara peserta didik untuk belajar dari kesalahan tersebut dan mencari solusinya sendiri. Jadi bukan dari kita, bukan dari seorang gurunya, tetapi dari anak muridnya. Dia melakukan kesalahan dan dia yang mencari solusinya seperti apa. Itu yang namanya restitusi. Itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, betul ya Bapak. Nomor 2, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia sudah mencoret-coret buku temannya, dia harus menggantikan buku temannya tersebut. Yang nomor 3, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Nomor 4, duduk di bangku di
pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Dan yang terakhir, membersihkan pensil sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman juga itu. Betul ya Bapak Alhamdulillah. Nah, sekarang kebutuhan dasar. Yang namanya peserta didik ketika misalkan suka pagi-pagi suka ada yang ibu cepetan istirahat, sayanya tuh belum sarapan ibu gitu. Nah itu tuh adalah berarti peserta didik itu mempunyai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi terkadang kita ya harus tahu kebutuhan dasar apa nih yang belum terpenuhi pada peserta didik. Jadi kebutuhan dasarnya itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bertahan hidup ini contohnya seperti kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan itu ya untuk bertahan hidup dianya gitu. Itu adalah kebutuhan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi terkadang anak di mana pengen cari perhatian seorang gurunya ke depan terus, sedikit-sedikit ke depan, sedikit-sedikit banyak gitu ya. Itu kadang pengen kasih sayang, mungkin di rumahnya kekurangan kasih sayang dari orang tuanya misalkan. Jadi itu adalah kebutuhan. Jadi banyak ya perbedaan antara karakteristik peserta didik itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Mungkin ada juga peserta didik yang ingin apa-apa pokoknya saya yang pertama. Saya mau jadi pemimpin ibu, saya gak mau kalau jadi yang kedua, saya punya harus yang pertama. Itu jadi kayak membutuhkan sebuah mencapai sesuatu pengakuan, betul Bu Ida, pengakuan bahwa saya yang paling baik di antara yang lain ibu. Itu ada, tapi ketika dia tidak mencapai, dia menjadi murung akhirnya. Saya nggak bisa ya. Jadi seperti itu terkadang itu membuat kebutuhan secara penguasaan. Jadi memiliki rasa menjadi itu. Nah, kebebasan. Ternyata anak juga ada yang membutuhkan kebebasan juga, kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Itu kebebasannya. Kayak misalkan kemarin saya di kelas 7D gitu ya, saya menginginkan yuk kita belajar di luar. Ternyata ada anak yang tidak mau, bapak ibunya malah lebih banyak. Dari 28 anak, 15 anak yang mau di dalam kelas, 13 anak yang mau keluar. Dan saya ternyata awalnya, ya sudah, berarti yang paling terbanyak 15, berarti kita di kelas ya anak-anak gitu ya. Ternyata yang keluar itu ibu mau belajar, saya kan maunya keluar, nggak mau di dalam kelas. Akhirnya ya saya menyepakati keduanya. Jadi saya mengkondisikan dulu yang di dalam kelas, kemudian 13-nya saya keluar setelahnya 30 menit, nanti ke dalam lagi. Jadi harus bisa tahu kebebasan anak itu seperti apa. Nah, kesenangan juga yang terakhir, ini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kadang ada yang suka ngobrol terus, gitu, ketawa-ketawa di dalam kelas, gitu, mencari kesenangannya tersendiri, gitu. Kayak misalnya dia lagi belajar matematika atau apa, gitu, tapi dia menggambar terus, karena memang kesenangannya adalah menggambar. Nah, berarti kita sebagai guru harus mencari tahu kesenangan apa sih yang mereka lakukan gitu, yang ketika misalnya matematika disuruh bikin gambar bangunan misalkan, atau misalkan di pelajaran IPA disuruh menggambar ekosistem gitu, itu adalah kesenangan dari peserta yang berbeda-beda. Nah, keyakinan kelas, ada yang di sini Bapak Ibu yang sudah memiliki keyakinan kelas? Sudah, bagus, alhamdulillah. Karena keyakinan kelas itu perlu ya di dalam kelas. Di sini ada bahwa keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Ini adalah contoh saya jadi diawali dengan
P7G itu ada 7 nilai-nilai. Kedua, menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas kelas, jujur, saling menghargai dan menghormati, tanggung jawab dan saling berteman. Ini dari Itu adalah keyakinan dan diakhiri nanti harus ada tanda tangan dari muridnya biar kesepakatannya tertulis gitu ya, sah gitu untuk kebersamaan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas pada kelas 7G. Oke, dilanjut lagi. Nah, posisi kontrol guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Ini ada 5 tahapan. Bukan berarti ini adalah yang paling terendah, itu yang paling bawah itu adalah posisi kontrol seorang gurunya penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau dan yang terakhir manajer. Apakah kita tidak boleh menghukum anak? Itu sebenarnya disah-sahkan saja Bapak Ibu. Ini adalah sebuah tingkatannya. Yang paling ketika ada masalah pada peserta didik, kita harus melakukan posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer terlebih dahulu. Ketika manajer sudah dilakukan, tapi belum ada perubahan pada diri anak, kita turun satu level ke pemantau. Karena pemantau itu udah ada kayak peraturan sekolah yang sudah ada konsekuensinya. Tetapi ketika sudah pemantau dilakukan pun masih belum bisa, Bapak Ibu boleh turun satu level lagi, yaitu ke teman. Dari teman masih belum bisa, ke bawah lagi pembuat rasa bersalah dan akhirnya ke penghukum. Tapi Bapak Ibu, itu adalah alternatif terakhir. Kalau bisa itu tidak usah dilakukan. Jadi hanya 2 posisi kontrol saja, yaitu dari manajer ke bawah yaitu pemantau. Karena harus ada kesepakatan kepada anak. Kalau kesepakatan pada anak kita enak. Kita udah meyakini kelas kita adalah misalkan harus disiplin. Konsekuensinya apa? Jadi kita tuh enak gitu. Tapi kalau menghukum kita menghadapi tanpa mereka tahu kesalahannya apa gitu. Langsung ngomong kamu lari, kamu apa gitu. Itu adalah tidak diperbolehkan. Tapi kalau pemantau itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi ketika anak tuh gak merasa apa ya kayak oh iya ada yang itu keyakinan kita gitu, kesepakatan kita, jadi tidak merasa dipojokkan seperti itu. Nah di sini penghukum itu biasanya guru berkata patuhi aturan saya atau awas ya, atau kamu selalu saja salah. Nah itu adalah penghukum. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan kata-kata. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam hal ini. Nah ini pembuat rasa bersalah. Biasanya berkatanya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini di sekolah? Nah ini adalah pembuat rasa bersalah. Nah yang terakhir teman. Ini biasanya banyak juga Bapak Ibu ya yang ikut teman. Biasanya berkata, ayolah bantulah ibu. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak ini selama ini? Atau misalkan, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu biasanya menjadi sebuah si peserta didik itu ketergantungan terhadap guru tersebut. Nanti juga kalau saya bawa ini, ada guru ini, nanti bantu saya kok gitu. Nah itu adalah biasanya apa serasa dengan teman, tapi itu ada negatifnya ya Bapak Ibu. Kalau positifnya apa? Ya positifnya kita lebih dekat dengan peserta didik, itu positifnya kalau sebagai teman. Semuanya mereka cerita. Kalau sebagai teman tuh jadi ya seperti teman aja curhat gitu ya. Tapi itu yang positifnya. Tapi kalau yang negatifnya tadi itu jadi kayak merasa dia sudah kenal dengan guru ini, ketika melakukan suatu hal kayak merasa yang sudah saya akan membutuhkan guru tersebut sehingga dia tidak ikut. Pemantau, nah pemantau biasanya berkata peraturan apa yang sudah
kita sepakati, atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, itu adalah pendapat. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah biasanya berkata apa yang kita yakini di kelas. Jika kamu menanyakan apakah kamu bersedia memperbaikinya, atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Nah, di sini dari posisi manajer itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini membuat identitas yang asalnya gagal menjadi identitas yang sukses. Maksudnya, ketika misalkan ada peserta didik yang membuat kesalahan, kita kayak seperti ini, iya ini juga dulu aku melakukan hal yang sama dengan kamu, atau manusia itu tidak ada yang sempurna, atau membuat kesalahan sesuatu pun yang wajar. Jadi membuat dia stabil dulu, jadi tidak merasa bersalah atau tidak menjadi individu yang gagal. Ketika sudah seperti itu, sudah tenang, anaknya baru divalidasi tindakan yang salahnya. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah, misalkan yang asalnya cuma memaki, jadi bisa saja memukul, misalkan ya. Alhamdulillah kamu tidak sampai memukul, atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, jadi harus menanyakan dulu alasannya apa. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting, contoh misalkan dicontek temannya, gitu ya, mempertahankan sesuatu yang penting, yang namanya dia marah dengan temannya. Dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika menanyakan yang terakhir ya sudah kesepakatan tadi, keyakinan apa yang kita yakini di kelas, atau nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati. Nanti dia juga akan menjawab sebenarnya kok ibadah saya udah salah nih, atau keyakinan apa yang sudah dilanggar, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah di sini yang terakhir ada contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. segitiga restitusi yang mungkin Bapak Ibu nanti akan laksanakan dengan ketika ada masalah. Nah, mungkin ini yang terakhir, Bapak Ibu ada umpan balik atau sesi pertanyaan, mangga ada yang mau umpan balik atau sesi pertanyaan sebelum kita mengakhiri. Ya, Bapak Ibu, boleh? Ayo, mau Pak Pri? Terakhir, maksudnya ada kritikan atau masukan buat saya, nggak apa-apa, karena yang namanya manusia ya Pak, saya juga nggak luput dari kesalahan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang dipaparkan sama Ibu Dina, saya mau bertanya untuk hukuman pada siswa, apakah itu di dalam calon program itu diperbolehkan atau tidak?
kemudian pemberian hadiah untuk memotivasi belajar anak itu bagaimana? Yang saya dengar bahwa untuk pemberian hadiah dan pemberian hukuman itu tidak boleh. Jadi kita sebagai K3 khususnya, jadi kita bingung untuk memberi hukuman anak yang terlambat tidak boleh. Jadi untuk solusinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Gana awal ini? Enggak? Boleh. Terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Ayusari, mau mencoba sedikit berpendapat ya begini menanggapi pertanyaan dari Pak Gana. Yang pertama, boleh nggak nomor 2 dulu ya? Oh, boleh banget. Untuk memberikan hadiah atau imbalan ya. Kalau yang saya tahu untuk sepemahaman saya begini, untuk disiplin positif itu sebaiknya menghindari pemberian hadiah atau imbalan sehingga anak-anak tuh tidak melakukan itu karena ingin dapat hadiah gitu ya, tapi kita memberikannya dengan apresiasi yang mengapresiasikan terhadap proses yang dilakukan anak, tapi tidak terhadap hasilnya. Mungkin boleh kasih hadiah tapi apresiasinya itu yang diapresiasinya adalah apresiasi usahanya gitu. Oh iya sudah menjaga kebersihan, terima kasih gitu ya, mungkin udah mampu untuk menjaga kebersihan, tapi bukan oh iya langsung karena ini gitu hasilnya, tapi proses menjaga kebersihannya gitu. Untuk pemberian hukuman kalau menurut saya mah tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan sama Bu Dina bahwa ada yang berdasarkan kesepakatan jadi konsekuensi. Mungkin kalau misalnya hukumannya sudah dibicarakan bersama anak-anak gitu ya, jadi mereka sudah tahu bahwa oh kalau saya terlambat berarti konsekuensinya saya harus bagaimana gitu, misalnya harus membersihkan sampah atau memungut sampah gitu. Ada sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita untuk salut. Terima kasih Bu Linda, betul sekali. Sebenarnya hari sudah dibicarakan juga ada posisi kontrol yang ada 5. Jadi sebelum tadi kan saya bilang ke Bapak Ibu bahwa penghukum itu belum, maksudnya bukan nggak boleh dilaksanakan, bukan nggak boleh, tapi kalau bisa dihindari. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu secara manajer terlebih dahulu. Contoh misalkan dipanggil dulu tuh anak yang berbuat salahnya, biarkan dia yang ngasih tahu kesalahannya apa, cari solusinya seperti apa. Tapi ketika sudah manajernya sudah tidak bisa, kita turun satu level, yaitu ke pemantau. Nah, ketika pemantau itu kan sudah tahu nih bahwa anak itu ketika melakukan itu ada konsekuensinya apa. Jadi tanpa kita berbicara pun anak-anak sudah mengetahui, saya terlambat, berarti nanti pas masuk saya istilahnya harus dipotong nih 5 menit karena saya melewatkan 5 menit. Itu adalah konsekuensinya pemantau. Kalau sudah pemantau tidak bisa, misalkan ibu bapak turun lagi yaitu ke teman. Teman itu yang itu mengajar ilmunya saya teman kan kenal gitu ya bapak ibu, kayak nggak ada jarak gitu antara guru dengan guru. Ketika sudah teman tidak bisa, turun lagi itu membuat rasa bersalah. Kayak misalnya kamu kok gimana sih kalau salah ke orang nanti kamu kesalahan itu benar. Ya gitu lah misalnya. Tapi ketika sudah tidak bisa lagi, boleh ibu bapak hukum. Tapi tadi alternatif yang terakhir, kalau bisa jangan dilakukan seperti itu yang Pak Gana. Oke, terima kasih. Kalau untuk masalah hadiah betul tadi.
Ketika misalkan kita masih apalagi di depan orang banyak, di depan teman-teman yang lain, mungkin ada, saya pernah lihat di Facebook itu ya, anak-anak nangis, jerit-jerit karena pulang-pulang gak dapat hadiah, karena temannya dapat hadiah. Sehingga orang tuanya harus gimana gitu, karena nanti cuma ada satu dua atau tiga gitu. Mungkin harus ada pembicaraan ini. Atau misalkan boleh tadi kata Ibu Linda, boleh dengan menggunakan penghargaan, tapi harus dengan prosesnya, bukan hasilnya. Seperti itu ya Pak Gana. Terima kasih. Mungkin hanya Ibu, Bapak, dan Ibu yang hebat. Ini ada terakhir, panggung terakhir dari saya. Bunga mekar di perlu kita. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Mudah-mudahan saya hanya ada satu kalimat gitu ya Bapak. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa menjadi pendidik yang menuntun, bukan menuntut. Ya, sebagai pendidik harus bisa berpihak kepada muridnya. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Nah, sekarang pada kali ini kita akan membuat keyakinan kelas 7B. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Oh, nanti sama Ibu dikasih tahu ya. Keyakinan kelas itu hampir mirip sama peraturan. Tahu peraturan sekolah kan? Anak tertib gitu. Cuman bedanya kalau keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang positif, menggunakan hal-hal yang positif. Kayak misalkan ada yang di sini pernah bully misalkan atau apa. Nah itu misalkan berarti kalian harus mempunyai keyakinan kelasnya saling menghargai dan menghormati antar teman. Terus misalkan, saya pernah dicontek nih, tugasnya, ulangannya, misalkan ya. Nah berarti kan tidak boleh menyontek. Nah itu kan berarti hal-hal negatif ya. Kita ganti menjadi jujur, karena orang jujur pasti tidak akan pernah menyontek. Terus apalagi misalkan ibu ada anak yang suka dikeluarin bajunya, atau misalkan nggak pakai dasi suka ditarik-tarik misalkan, itu berarti nanti keyakinan kelasnya adalah disiplin ya. Nanti kalian sama ibu disuruh untuk membuat keyakinan satu orang adalah satu keyakinannya. Contoh misalkan saya mau menulis nanti adalah saling menghormati dan menghargai, atau misalkan jujur, karena yang namanya keyakinan kelas itu adalah sebuah hal yang positif. Kenapa sih ibu harus ada keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan kayak seakan-akan kalian diatur ya, harus menaati. Tapi kalau keyakinan karena kesepakatan kita bersama, otomatis tidak ada yang dirugikan. Karena kita kesepakatan antara murid dengan guru. Jadilah dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas untuk diyakini oleh kita sendiri untuk bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Paham ya? Nanti ibu akan membagikan sebuah sticky note yang akan kalian tulis, satu orang hanya satu saja. Nanti biar nanti kalau yang sama kita akan skip biar menjadi sebuah beberapa keyakinan kelas ya. Paham? Oke, ibu berikan ya.
sepakati bersama-sama. Silakan. Sudah menulis satu keyakinan kelas? Sudah. Oke, sekarang kalian tempelkan di papan tulis. Silahkan. Ayo dari sebelah sana ya. Oke, oke. Ya, ya. Ayo, ya, udah semua. Ya, dilihat yang samanya berarti di sana yang sama itu satu aja ya. Kalau yang sama ya, di sini disiplin juga, disiplin. Jangan berpihak, jujur, saling menghargai, saling jujur, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, disiplin, saling saling jujur, saling menghormati, disiplin. Berarti ini ada 5 ya, kita ambil. Oke, 1. Terus menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas, jujur, saling menghargai, tanggung jawab, dan saling berteman. Oke, ini adalah keyakinan kelas kita. Yang pertama disiplin, kedua menjaga kebersihan kelas, menjaga fasilitas kelas, jujur, saling menghargai dan menghormati, tanggung jawab dan saling berteman. Ini udah sepakat ya kelas kita ya? Siap menjalani? Siap. Oke, terima kasih. Nanti kalian akan menandatangani keyakinan kelas kita. Jadi ini udah kesepakatan karena keyakinan itu adalah dari kesepakatan kita bersama, yaitu antara guru dan murid. Jadi kita akan menandatangani. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan dari 7 keyakinan kelas ini kalian akan meyakini dan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman Alistiawan. Saya sangat senang dalam pembuatan keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas dapat membuat kelas ini lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa Ferdiana. Saya sangat senang dalam pembuatan keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas dapat membuat kelas ini lebih jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadela Kasputra. Saya sangat senang dalam pembuatan keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas dapat membuat kelas ini lebih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadi. Saya sangat senang dalam pembuatan keyakinan kelas karena dengan keyakinan kelas dapat membuat kelas ini lebih saling menghargai dan menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.